Jika masih ingat sepotong dialog antara Pete dengan Matt pada film Green Street Hooligans, bagaimana ada pembicaraan tentang Arsenal di sana? Saat itu Pete menganggap bahwa Arsenal adalah kesebelasan yang bagus dengan kelompok garis keras yang buruk. Buruk dalam artian film itu mungkin adalah pengecut atau pecundang. Dari pembicaraan film itu juga, mungkin sebagian orang penonton menganggap bahwa supporter garis keras Arsenal tidak lebih mengerikan dari tetangganya Tottenham Hotspur yang jelas ada scene adu jotos pada lawan Green Street Hooligans. Lalu, apakah yang dikatakan Pete itu bisa dikatakan benar? Sebelum menyimpulkannya, lebih baik ketahui dulu bahwa memang Arsenal didukung oleh kelompok supporter garis keras. Pada awalnya, kelompok supporter garis keras Arsenal adalah Gunners yang namanya merupakan mutasi dari julukan kesebelasannya yaitu The Gunners. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Julukan Gunners bagi para fans atau supporter Arsenal tidak muncul begitu saja atau memang sudah ada sejak klub ini lahir tahun 1886 silam. Sejarah mencatat panggilan Gunners bagi para supporter Arsenal justru baru ada hampir 100 tahun kemudian, tepatnya di dekade 70-an. Adalah kerabat dekat dan tak bersahabat Arsenal yang memberikan julukan ini, siapa lagi kalau bukan supporter Tottenham Hotspur. Menurut Kamus Bahasa Inggris, kata Gun berarti orang bodoh dan juga bisa bermakna sebagai orang jahat, perusuh, atau preman. Sehingga Gunners dapat diartikan sebagai sekumpulan orang bodoh atau sekumpulan biang onar. Secara harfiah artinya menyakitkan memang, tapi siapa sangka jika supporter Arsenal malah menyukainya. Alih-alih dinilai negatif, sebutan Gunners justru dianggap keren, terlebih di era 70-an di Inggris sedang gencar-gencarnya penggunaan istilah atau bahasa gaul oleh anak muda. Lagi-lagi fans Spurs dibuat gondok karena istilah Gunners yang awalnya ditunjuk sebagai bentuk ledekan, hinaan, cacian, bahkan makian malah semakin meningkatkan popularitas supporter Arsenal di Inggris dan dunia. Rupanya Gunners cukup dikenal beringas pada 1980-an sampai 1990-an. Seiring dengan waktu, nama Gunners banyak diklaim oleh sebagian besar pendukung non-hooligan Arsenal. Konon hal itu membuat sebagian anggota Gunners membuat kelompok supporter garis keras baru yang dinamai The Herd. Pergerakan The Herd jarang diketahui secara luas karena selalu menyembunyikan identitasnya. Ciri khas utama dari kawanan perusuh yang masih ada sampai saat ini itu adalah seruan slogan EEA. Istilah itu merupakan singkatan dari Every Idiot Enjoy yang sampai sekarang belum terungkap permaknaannya. Di sisi lain, sebagai anggota The Herd tidak terlalu menyukai kekerasan fisik meskipun tergolong kelompok garis keras di Inggris. Kisah tentang Denton Connell adalah salah satu contohnya. Mungkin inilah yang membuat The Herd tidak terlalu sering muncul di berita-berita kekerasan hooliganisme di London maupun di Inggris. Kendati demikian, bukan berarti The Herd tidak pernah terlibat dalam pertempuran besar. Bentrokan mereka yang paling terkenal yaitu saat menghadapi Millwall FC di Stadion Highbury pada tahun 1988. Sebanyak 500 petugas kepolisian yang terlatih secara khusus sampai tidak mampu menahan bentrokan kekerasan dari kedua belah pihak supporter. Bentrokan itu terlalu menakutkan sampai para polisi berkali-kali mendapatkan lemparan koin selama berada di dalam stadion. Dua pub di luar stadion pun benar-benar hancur karena tak luput dari perang antar supporter tersebut. Pub Plimsoll Arms dihancurkan oleh pendukung Millwall. Benar-benar mengejutkan. Peristiwa mengejutkan dalam sejarah wilayah kami, kata Jeremy Colbin, salah satu saksi mata pada kejadian tersebut seperti dikutip dari Islington Gazette. The Herd juga mengalami bentrokan besar di luar Inggris, seperti di City Hall Square Copenhagen yang menjadi tempat kekerasan terburuk The Herd pada pertandingan final Piala UEFA 2000. Di sanalah para pendukung Arsenal lainnya dan The Herd merasa terusik dengan pasukan pendukung Galatasaray yang mulai berdatangan sejak tengah malam. Bahkan katanya jumlah ultras Galatasaray yang datang lebih banyak daripada pendukung Arsenal. Pendukung Galatasaray bernyanyi, mengibarkan bendera dan seolah-olah mengambil alih City Hall Square. Beberapa di antara mereka seperti ingin berkelahi dengan pendukung Arsenal yang berada di 4 pub terdekat. Salah satunya Bar Absalon yang didatangi beberapa ultras Galatasaray. Mereka bernyanyi namun seperti memancing emosi para pendukung Arsenal. Sampai pada akhirnya ada botol terbang dari dalam bar tersebut sehingga pertarungan tumbah ke jalanan. Esok harinya The Herd dan pendukung Arsenal lainnya melancarkan balas dendam. Tiba-tiba sekitar 500 pendukung Arsenal melakukan serangan yang mengejutkan kepada para pendukung Galatasaray di depan Bar Absalon. Serangan itu begitu mengejutkan penduduk setempat dan kepolisian sehingga situasi tidak terkendali selama sekitar 20 menit. Pertempuran seperti dibiarkan lepas kendali, padahal sebelumnya pihak kepolisian mengklaim akan melakukan salah satu operasi keamanan terbesar dalam sejarah Copenhagen. Nyatanya kepolisian Denmark jelas tidak siap berurusan dengan gerombolan supporter sepak bola yang merepotkan waktu itu. Kedua supporter garis keras itu saling menyerang menggunakan kursi, meja, tiang logam, dan bahkan beberapa ultras Galatasaray terlihat memegang pisau. Pertempuran yang brutal itu tumpah ke jalanan yang lebih besar. Jeritan penduduk sekitar pun terdengar di antara sumpah serapah kedua belah pihak bertikai.
Padahal polisi anti huru-hara sudah bergerak untuk memisahkan kedua belah pihak dengan mengarahkan ke sisi jalan lain agar tidak bentrok. Akhirnya polisi berhasil menambahkan perkelahian dengan menambahkan gas air mata. Polisi berhasil menangkap 54 pendukung sepak bola tersebut. Sementara itu, ada 11 supporter luka-luka yang diantaranya 4 terkena tikaman dan 1 menderita luka kepala serius. Beberapa kios pertokoan juga mengalami kerusakan akibat pertempuran tersebut, meskipun tidak semua pendukung Arsenal dan Galatasaray berkelahi pada waktu itu. Ada juga saat-saat sportif dan niatan baik dari beberapa supporter yang berjabat tangan sekaligus bertukar syal. Memang sentimental ultras Galatasaray kepada Arsenal tidak lepas dari ketegangan di Istanbul dengan supporter Leeds United pada sebelumnya. Meskipun The Herd dan supporter Arsenal lainnya sering luput dari anggapan hooliganisme yang menakutkan, namun rupanya ada jejak besar dalam perjalanan mereka. Tapi pada dasarnya memang setiap orang akan memberikan perlawanan jika terus merasa diinjak meskipun level kengeriannya jauh berada di bawah. Perlawanan besar kepada Millwall dan Galatasaray adalah bukti dari kelompok garis keras yang tidak terlalu suka kekerasan ini. Sampai sekarang fans Arsenal masih dipanggil Gunners dan saat ini image kata Gunners sama sekali tidak berkonotasi negatif. Arsenal telah berhasil merubah image itu. Kelompok Gunners banyak mendirikan sebuah perkumpulan di Inggris yang banyak dikenal pastinya Gunners garis keras yang disebut Herd AEA. Ada pula LU2 Gunners, Railway N4, Tartan Gunners, Red Action, EAWT, AKB, dan masih banyak lagi. Dan tentunya di Indonesia sendiri, supporter Arsenal memiliki perkumpulan supporter yang dinamakan AIS atau Arsenal Indonesian Supporter. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.